Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni, NIM saya 21102227, kelas S1 WF 09F. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Definisi kebebasan itu sendiri adalah kebebasan merupakan salah satu hak dari semua individu. Setiap manusia berhak atas posisinya sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar seperti bertindak, berpikir, dan berinteraksi dengan siapapun. Kebebasan menurut Paul Sieghart adalah tentang memanusiakan keingintahuan kita, mendapat informasi tentang sekitar kita, mengkonstruksi segala ide, keyakinan dan mimpi, cara melihat dunia, bertukar pikiran, menyampaikan isi pendapat sebagai hasil pemikiran, mempelajari pengalaman, serta berbagai hal di bidang budaya, sosial, ilmiah, atau seni. Prinsip kebebasan. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama sebagai sebuah dasar kebebasan dan berlaku pula pada orang lain. Dalam hal ini, kebebasan dasar para warga adalah kebebasan politik, yaitu hak untuk memberikan suara dan hak atas kedudukan publik, kemerdekaan berbicara dan berkumpul, kebebasan nurani dan kemerdekaan berpikir, kemerdekaan memiliki properti, serta kemerdekaan dari penahanan dan pengambil alihan semena-mena. Kebebasan ini dibutuhkan untuk menciptakan keadilan agar semua masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang sama. Kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat di muka umum merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada hakikatnya, hak asasi manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Adanya penyalahgunaan kebebasan dalam berpendapat karena kurangnya kontrol. Tanpa kontrol yang jelas, warga negara akan terlalu menganggap bahwa semua kebijakan yang tidak menguntungkan dirinya dan organisasi akan ditentang dan dianggap kebijakan yang tidak relevan menggunakan alasan kebebasan berpendapat. Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum harus berasaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hukum dan keadilan, mengeluarkan pendapat tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Kebebasan berpendapat di Indonesia. Kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini menurut tingkat persentase warga negara dalam mengemukakan pendapatnya sudah dipandang cukup tinggi, karena saat ini Indonesia merupakan negara yang demokratis dalam segala bidang. Saat ini warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya untuk mengkritik setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah beserta lembaga negara, sehingga kebijakan tersebut bisa dikontrol sendiri oleh rakyat apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan publik tersebut. Kebebasan berpendapat dalam hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis merupakan hak-hak individu yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak berbicara dan mengeluarkan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras, dan agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan kebebasan berpendapat. Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan bahwa setiap warga negara secara perseorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Mewujudkan iklim yang kondusif, mendapatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok. Kesimpulannya adalah kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Kebebasan mengemukakan pendapat tergantung pada tingkat persentase warga negara dan kondisi yang ada pada masa sekarang. Sebagai warga negara diharapkan dapat menggunakan haknya dalam berpendapat dengan batasan dan bijaksana, mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang demokratis. Inilah presentasi yang hanya dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.